dari berbagai polling, kemudian juga antusias masyarakat dan juga di Twitter lain sebagainya, bagaimana harapan terhadap Pak Mahfud MD untuk memimpin bangsa, Ya, betul. ikut berkontestasi di 2024. Nah, persoalannya nih, Kang, ya, Pak Mahfud MD ini belum ada kendaraannya. Ya. Nah, kira-kira bagaimana ini? PKB sebagai salah satu pilar utama partai yang kemudian ini dibidani oleh NU dan Pak Mahfud juga orang NU, saya kira ini sangat tepat kalau PKB mau ambil momentum ini. Jadi Anda melihat bahwa kalau Pak Mahfud didorong oleh PKB, suara PKB itu akan melampaui target yang itu barokahnya. Barokahnya gitu. Itu barokahnya gitu. Pak Mahfud akan jadi magnet. Bukan sekedar faktor perekat, tapi magnet. Magnetnya Magnet di situ, ya. untuk kepentingan PKB. Iya. Elektorasi PKB insya Allah akan berdampak, ada magnet, ada energi baru, ada simbolisasi Gus Dur di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Suara TV, saya Sukmars ingin berbincang tentang Mahfud MD. Ya. Nah, ini luar biasa nih. Dari petisi itu kemarin tuh muncul dukung Mahfud MD ada sekitar 3.000, mau mencapai 5.000 dukungan terhadap Mahfud MD. Tetapi yang lebih menarik lagi dari musra projo Jokowi ya, Mahfud MD itu selalu menjadi pilihan teratas sebagai cawapres. Nah, saya ingin berbincang-bincang dengan Pak Mabrur MS. Beliau adalah aktivis NU dan juga sekretaris Yayasan Talibuana. Kumpulnya para aktivis NU di Yayasan Talibuana. Dan seringkali menggelar diskusi. Betul. Tapi saya ingin disclaimer. Saya tidak ada ikatan sejarah dengan Pak Mabrur, baik secara politik dan kultural dan juga dengan yang lainnya. Ini penting ini. Boy podcast ini adalah murni saya ingin melihat Pak Mabrur sebagai aktivis NU, kemudian juga sekretaris Talibuana. Nah, kira-kira Pak Mabrur, bagaimana sih Anda melihat sepak terjang Pak Mahfud, kemudian terkerek nih dari musra Jokowi itu selalu jadi teratas nih pilihan dari projo itu. Ya, betul. Jadi menurut saya kalau Pak Mahfud kemudian menjadi favorit ya di musra. Musra itu yang saya tahu merupakan kegiatan musyawarah rakyat yang dilaksanakan oleh para simpatisan, para relawan Presiden Jokowi. Jadi ini adalah kumpulan para penggiat, para relawannya Pak Jokowi. Nah, kemudian Pak Jokowi kayaknya teman-teman di relawan ini kayaknya kepingin lah ya menghidupkan ya suasana demokrasi politik ini. Selain ada partai politik juga ada musra. Nah, saya lihatnya seperti itu sih, positif aja, positif thinking. Jadi apa musra ini representasi, bisa dikatakan representasi politiknya Pak Jokowi? Saya tidak dalam posisi bisa menjawab itu, tapi publik melihat bahwa musra ini yang membuka dulu itu, musra yang di Bandung itu yang buka pertama itu Pak Jokowi. Pak Jokowi, ya. Nah, saya dengar-dengar musra yang akan datang di bulan Mei itu konon kabarnya juga akan ditutup Pak Jokowi. Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi juga tidak melanggar undang-undang menurut saya, karena kan musra ini kan sah. Tidak ada pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh musra. Jadi ya sah-sah saja. Anda bagian dari musra? Oh, bukan. Bukan ya. Oke. Saya hanya melihat aja. Ini kan bagian dari bunga-bunga demokrasi yang kita lihat. Gitu. Sebagai aktivis PMI lah ya, mantan aktivis PNI. Aktivis NU lah. Gitu. Begini, Mas Mabrur, to the point. Pak Mahfud selalu menjadi pilihan utama ya, pertama itu dari musra ini. Ini pesan politik apa yang bisa Anda tangkap? Saya menangkap bahwa tidak ada anomali ya antara aspirasi yang berkembang di kalangan masyarakat, kemudian di kalangan Nahdlatul Ulama, Nahdliyin, kaum Nahdliyin.
beberapa kali survei di internal Nahdliyin misalnya, Pak Mahfud selalu menempati ranking pertama di antara beberapa kader NU. Kita bisa sebutlah salah satu survei yang dilakukan oleh kawan kita, saya juga tidak kenal, tidak tahu, tiba-tiba ada survei, saya diberitahu hasilnya, kalau nggak salah Indopol ya, Indopol beberapa waktu lalu survei, saya diberitahu hasilnya, ternyata nomor 1 itu Pak Mahfud, hasilnya sekitar 17 sekian persen, kemudian ada Khofifah, kemudian yang ketiga ada Muhaimin, dan lain-lain sebagainya. Ini juga pernah dilakukan ada saya bersama beberapa kawan bikin konvensi calon presiden dari NU. Hasilnya nggak jauh beda. Pak Mahfud MD sebagai calon tertinggi di NU. Kemudian ada Khofifah, jadinya orangnya itu aja lah kira-kira. Tiga orang ini ya? Ya, 3 orang. Kemudian yang lain juga ada Ali Maskur dan lain-lain, ada kawan-kawan banyak lah. Nah, kemudian ternyata aspirasi, harapan yang berkembang di Nahdlatul Ulama, di kalangan Nahdliyin ini juga memang dirasakan oleh masyarakat yang lain. Itu tercermin dari hasil musrah. Kalau musrah ini kan tidak hanya NU, tapi masyarakat secara umum. Nah, artinya tidak ada anomali politik antara aspirasi yang berkembang di kaum Nahdliyin dengan di kalangan non-Nahdliyin. Musrah beberapa kali yang saya lihat, ini bahkan sudah kesekian puluh kali yang terakhir akan di Jakarta ini, ternyata kemarin yang digelar secara maraton 6 kali, Mahfud menjadi calon wakil presiden paling favorit, selalu ranking 1 misalnya. Kalau calon presiden kita sama-sama tahu lah, di situ saya lihat ada kompetisi yang sangat ketat antara Prabowo sama Ganjar. Jadi terakhir ini Pak Prabowo juga agak tinggi, naik terus ya. Jadi dan ini juga sama. Juga sama. Kompetisi 2 orang itu kan sama, dilihat dari survei kan sama. Betul. Survei di tempat lain, beberapa lembaga survei juga menempatkan bahwa ada persaingan yang sangat ketat, dan sekarang sedang Prabowo sedang menyalip Ganjar. Dan di musrah juga sama, hampir sama. Nah, Mahfud juga sama. Kalau Mahfud ini kan dia tokoh ya yang sangat populer, apalagi kemarin kasus 300 di RDP Komisi 3 itu kemudian menjadi momentum menurut saya yang membuka ruang kepada publik bahwa mereka jadi tahu siapa Mahfud gitu. Nah, kemudian atensi ini sangat besar. Dan itu sejalan. Cuma masalahnya kan Mahfud ini tokoh yang banyak diharapkan orang, tapi dia belum punya kendaraan yang pasti. Nanti kita berbicara kendaraan politiknya. Begini, Mas Mabrur. Jadi ketika RDP digelar, kemudian Pak Mahfud itu terlihat mendapatkan panggung yang luar biasa, dan masyarakat pun melihat bagaimana Pak Mahfud itu menjadi pemenang dalam tanda kutip di RDP tersebut. Nah, ini menjadi kekuatan yang dahsyat atau modal sosial atau modal politik Pak Mahfud untuk berkontestasi di 2024 atau bagaimana? Saya tidak melihat ada kalah dan menang ya di RDP. Jadi saya tidak mau menggunakan terminologi itulah ya. Jadi bukan soal kalah dan menang. Ini kan soal kasus yang diangkat Pak Mahfud, TPPU ini kan barang yang sangat jelimet, relatif baru, sehingga tidak banyak orang paham. Saya kira beberapa kawan di DPR juga tidak semuanya paham secara utuh duduk masalah yang sebenarnya. Sehingga karena itulah kemudian terjadi dinamika diskusi, apalagi dicampur dengan asumsi a priori, itu menjadi sangat dinamis RDP waktu itu. Tapi ketika semua orang belajar, saya kira Komisi 3 kemudian kan juga pasti buka-buka referensi rujukan segala macam. Akhirnya kan RDP kedua yang digelar tanggal 11 kemarin kan sudah landai-landai saja, gitu kan, karena sudah ada kesamaan persepsi terhadap masalah. Jadi Pak Mahfud juga sudah merasa lebih tenang karena ternyata pemahaman terhadap masalah itu juga sudah ada di Komisi 3. Kemudian juga masyarakat juga sampai profesor doktor semua turun gunung mendukung terhadap Prof Mahfud dan juga petisi-petisi. Nah, menurut Anda ini makna politisnya apa nih? Kalau makna politisnya itu menunjukkan bahwa harapan masyarakat kepada Pak Mahfud ini tinggi untuk memimpin di Indonesia, apakah sebagai calon presiden atau wakil presiden. Harapan yang sama kan juga pernah terjadi pada pemilu sebelumnya. Dan kemudian gagal. Kalau menurut saya itu belum waktunya saja. Belum waktunya.
Dan saya kira Pak Mahfud juga, saya lihat juga santai aja. Sekarang juga saya tidak melihat Pak Mahfud itu sangat ambisius kepingin jadi calon gitu kan, presiden atau wakil presiden. Tapi justru masyarakat yang sangat berharap Pak Mahfud mau gitu dah. Oke. Ya, menarik ini pemirsa, dari berbagai polling, kemudian juga antusias masyarakat dan juga di Twitter lain sebagainya, bagaimana harapan terhadap Pak Mahfud MD untuk memimpin bangsa, ikut berkontestasi di 2024. Nah, persoalannya nih Kang, Pak Mahfud MD ini belum ada kendaraannya. Nah, kira-kira bagaimana ini menurut Anda? Kalau menurut saya sih berharap antara aspirasi yang berkembang di masyarakat itu tidak terjadi sumbatan-sumbatan di politik. Jadi partai politik itu kan didirikan antara lain untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Nah, saya berharap tidak terjadi distorsi antara harapan masyarakat dengan salurannya, gitu loh. Jadi antara air dan talangnya itu jangan sampai ada jarak. Jadilah talang yang baik sehingga air itu bisa mengalir dengan baik, sehingga negara ini juga menjadi lebih baik, saya kira. Maksud Anda talang yang baik itu kira-kira pasnya itu lewat mana nih Pak Mahfud itu? Pak Mahfud ini saya melihat sebetulnya ada partai yang sangat kalau menurut saya punya tanggung jawab moral untuk menampung aspirasi, bahkan mengambil momentum ini, yaitu PKB. Saya kira PKB punya legitimasi moral yang sangat kuat untuk menerjemahkan sekaligus menjembatani antara aspirasi masyarakat yang berkembang, baik yang masyarakat dari kaum Nahdliyin maupun bangsa Indonesia, yang terlihat bahwa 69% hasil survei kemarin itu percaya bahwa yang disampaikan Pak Mahfud di RDP itu benar. Dengan kata lain, ada kepercayaan sangat tinggi, ada harapan yang sangat tinggi pada Pak Mahfud. Dan kalau misalnya PKB sebagai salah satu pilar utama partai yang kemudian ini dibidani oleh NU dan Pak Mahfud juga orang NU, saya kira ini sangat tepat kalau PKB mau ambil momentum ini. Yang untung bukan Pak Mahfud, tapi justru PKB. Pak Mahfud dapat untung tapi keuntungan lebih besar itu adalah di PKB. Jadi Anda melihat bahwa kalau Pak Mahfud didorong oleh PKB, suara PKB itu akan melampaui target yang itu barokahnya. Gitu. Itu barokahnya. Gitu. Jadi kalau bahasa politik ada kotel efek, tapi ini barokahnya. Kenapa begitu? Karena PKB akan menjadi salah satu partai yang selama ini kan klaimnya ini partai yang didirikan Gus Dur, diwariskan Gus Dur. Dan Pak Mahfud jangan lupa adalah salah satu kader terbaik Gus Dur. Jadi sangat rasional, sangat wajar, sangat masuk akal kalau misalnya partai yang didirikan oleh Gus Dur ini juga menjadi saluran utama kadernya Gus Dur. Wajar, sangat wajar. Pak Mahfud emang NU? Pak Mahfud ini bukan NU. NU sebelum lahir ya? Dia sudah NU sebelum lahir. Saya ingat statement dari Rois Suriyah PWNU di Jawa. Di Jawa saya nggak bisa sebut Jawa mana itu saya nggak bisa sebut. Beberapa itu mengatakan bahwa siapa yang mengatakan Pak Mahfud bukan NU? Jadi kalau soal status itu kan politik tapi faktanya Pak Mahfud punya jasa yang sangat besar misalnya dia yang kemudian bisa membatalkan salah satu pasal di gugatan di MK waktu beliau ketua MK, ada satu gugatan yang terkait dengan yayasan, undang-undang yayasan, dan Pak Mahfud sebelum diputuskan sudah menyampaikan beberapa kiai ini ada pasal yang akan mengancam eksistensi pondok pesantren. Dan Pak Mahfud berada di depan untuk membatalkan gugatan itu. Itu saya kira kalau dia bukan kader NU, bukan NU, dia nggak punya kepentingan dia apa? Karena dia orang NU, dia punya kepentingan terhadap eksistensi dan kelanjutan pesantren, maka dia situ. Masa itu masih kurang. Itu cukup lah saya kira salah satunya. Kembali lagi PKB. Kira-kira menurut Anda ini PKB akan mencoba mendorong atau bagaimana nih? Saya ini harapan asumsi saya PKB kan orang-orang pinter orang-orang yang sangat rasional, orang-orang yang bisa melihat kenyataan lah. Saya kira PKB pada saatnya akan berpikir rasional, realistis,
dan futuristik. Iya, oke. Jadi dia akan berpikir realitas yang ada sekarang seperti apa, kemudian ke depan seperti apa. Saya kira setiap pimpinan pasti kepengen punya legacy yang bagus untuk institusinya. Dia kepengen mewariskan sesuatu yang baik untuk organisasi yang dipimpinnya. Iya. Kalau menurut Anda ini kepemimpinan Caimin atau Gus Muhaimin ini sejauh ini bagaimana membawa PKB itu ke arah yang lebih baik? Atau mengarah kepada PKB yang memiliki kontribusi lebih terhadap Nahdien, atau bagaimana pandangan Anda? Menurut saya Caimin sudah lama jadi pemimpin dan sudah menunjukkan bahwa PKB itu masih eksis gitu. Iya. Ya, apakah lebih baik lebih buruk ya itu kan harus ada ukuran yang jelas. Kalau saya menilai terlalu subjektif nanti. Saya terlalu subjektif, tapi faktanya PKB masih eksis dan masih menjadi salah satu harapan masyarakat. Bahwa kemudian sekarang ada banyak kader-kader NU di mana-mana itu soal lain. Iya. Nah, saya kira kalau misalnya Pak Mahfud itu bisa diberangkatkan oleh PKB, kayaknya kalkulasi politiknya Pak Mahfud akan jadi magnet, bukan sekedar faktor perekat, tapi magnet untuk kepentingan PKB. Elektorasi PKB insya Allah akan bertambah, ada magnet, ada energi baru, ada simbolisasi Gus Dur di situ. Oke. Jadi magnet orang-orang NU yang tercereber ya dengan masuknya Pak Mahfud MD didorong oleh PKB itu, menurut Anda ini akan kembali atau bagaimana nih? Kembali secara struktural mungkin perlu waktu ya. Tapi kemudian merubah persepsi ya. Persepsi publik terhadap PKB itu soal lain. Betul. Saya kira dengan secara kultural ya, secara kultural saya kira akan berbeda, saya kira. Oke. Ya, harapan terakhir apa bagaimana terhadap Pak Mahfud di 2024 dan pandangan Anda gitu ya? Saya melihat Pak Mahfud ini tidak punya ambisi ya. Jadi tidak punya ambisi untuk menjadi calon presiden maupun wakil presiden. Tapi bahwa masyarakat ya, harapan masyarakat sangat tinggi juga sama. Pak Mahfud ini kan juga tidak punya orang yang tidak lupa dengan sejarah ya. Di dalam perpolitikan Pilpres ini kan juga sangat dinamis, terjal sekali. Betul. Terjal sekali Pak Mahfud, pengalaman yang lalu bagaimana beliau seperti itu, dan itu saya kira menjadi pelajaran yang sangat berharga buat Pak Mahfud. Makanya Pak Mahfud saya lihat sekarang itu lebih rileks, lebih realistis. Oke. Sebagai kader NU, kalau memang bangsa dan negara membutuhkan, dia siap maju. Tapi kalau enggak, ya enggak apa-apa gitu. Itu yang saya lihat di Pak Mahfud. Nah, justru sekarang saya kira PKB justru harus menjadi jembatan utama untuk penyambung lidah, penyambung aspirasi warga Nahdien dan bangsa Indonesia. Kalau PKB mau mengambil posisi ini, insya Allah PKB akan mendapatkan berkah yang besar. Nah, gitu loh. Di situ saya kata kuncinya. Kira-kira nih kalau berpasangan ini, kira-kira menurut Anda apakah Pak Prabowo dengan Pak Mahfud atau Pak Ganjar dengan Pak Mahfud? Ini menurut kalkulasi Anda ini? Sekarang sih belum bisa dikalkulasi ya, karena kan Pak Ganjar juga belum final, Pak Prabowo belum final. Ya saya kira semuanya masih cair ya, masih dinamis. Koalisi juga masih sangat cair. Ada di situ ada blok 1 misalnya koalisi yang di Pak Anies. Pertanyaan besarnya kan ini sudah final apa belum? Bisa berangkat nggak nih Pak Anies? Wah, saya nggak bisa menjawab itu. Saya tidak bisa menjawab itu karena saya tidak punya otoritas untuk itu. Ada blok lagi PDI yang bisa berangkat sendiri. Ada koalisi besar yang dibangun oleh beberapa partai. Ini juga masih dinamis. Ada pertanyaan-pertanyaan menurut saya fundamental. Benarkah di koalisi besar ini bisa final antara calon presiden dan wakil presiden? Nah, bisa saja antara keinginan ketua umum parpol sama calon presiden berbeda. Itu kan juga hal lain. Belum lagi yang di koalisi di PDI. Benar nggak? Nah, tapi catatan saya sebagai orang NU, saya berharap sekali karena NU ini menjadi dalam tanda kutip incaran seluruh kandidat, Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Prabowo. Saya berharap NU ini bisa menyamakan persepsi, khususnya di tingkat elit. Ayo kita sama-sama berpikir jernih, berpikir objektif untuk kepentingan bangsa, kepentingan negara ke depan, terutama juga kepentingan Nahdlatul Ulama. Kepentingan. Jadi NU itu tidak sekedar dari kekuasaan. PKB misalnya, itu kan didirikan untuk menjadi alat perjuangan.
supaya NU yang besar ini memberikan makna yang besar, kontribusi yang besar kepada bangsa dan negara. Bukan justru kebesaran NU tidak bisa tidak bisa dioptimalkan karena tidak ada alat. Nah, itu kan anomali namanya. Iya betul ya. Tapi jadi Anda yakin bahwa PKB akan menjadi alat efektif untuk para Nahdliyin? Itu harapan sebagian besar tokoh. Ya. Nah, apakah harapan tokoh-tokoh NU itu sama dengan harapannya orang PKB itu soal lain, saya nggak tahu. Saya nggak tahu persis itu. Iya. PKB pun sama kan, di dalamnya juga orang-orang NU. Oh iya, makanya saya tidak tahu. Tapi yang jelas kalau misalnya Pak PKB ini bisa mengambil momentum ini, hikmahnya bukan hanya PKB, tapi saya kira gerbong besar NU ini akan terkonsolidasi dengan baik. Nah, kita bisa bicara gubernur seperti apa, bupati seperti apa, presiden seperti apa, wakil presiden seperti apa, menteri seperti apa, sehingga NU ini yang besar ini bisa kita manage dengan baik. Dan salah satu tanggung jawab moral terbesar manajemen politik di NU itu adalah PKB. Selain yang lain tentu saja gitu. Karena memang dia dilahirkan. Ada faktor histori yang tidak bisa dinafikan oleh PKB. Dia lahir dari rahim NU. Meskipun KTP-nya tidak NU. Tapi dia lahir dari rahim NU dan sah. Betul. Bahwa sekarang ada dinamika itu soal lain. Itu yang tidak boleh dinafikan oleh PKB. Jadi PKB yang harusnya tahulah bahwa dia itu lahir dari NU untuk NU dan untuk kepentingan ke depan untuk NU. Jangan terjebak dengan persoalan-persoalan yang sifatnya personal. Personal itu urusan pribadi masing-masing, tapi kepentingan NU itu harus mengalahkan kepentingan pribadi, saya kira. Dan sebagai catatan bagi warga Nahdliyin bahwa PKB adalah menjadi gerbong atau alat politik para warga Nahdliyin. Pak Mabrur, terima kasih. Ini luar biasa. Mudah-mudahan bincang-bincang kita ini bisa bergulir bagaimana sebetulnya arah politik kaum Nahdliyin dan bagaimana pula nasib Pak Mahfud MD di 2024. Apakah bisa melenggang dengan dukungan partai, mungkin tadi PKB dan partai-partai yang lain, atau sebaliknya? Dan saya tunggu, apakah Anda setuju jika Pak Mahfud berkontestasi di 2024? Seperti apa komentar Anda? Terima kasih, jangan lupa like, share, subscribe pada Suha TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusuf dan para pemirsa TV pada Suka. Terima kasih. Terima kasih, Pak Mabrur. Terima kasih.